Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fitra dan ini istri saya. Fitri. Di sini kami berdua peternak kambing untuk menjadi pendapatan utama di keluarga kami. Ya Mas, untuk pertama kali saya terjerumus ke dunia perjudian online, mohon maaf, itu di tahun 2013 akhir. Mungkin durasinya juga cukup lama, sampai di tahun 2019. Dan di situ saya sudah, mungkin kalau dibilang nominal yang saya keluarkan sudah cukup nggak masuk logika lah dengan pendapatan saya dan istri saya. Mungkin pada saat itu bekerja di luar kota nggak nyampe segitu, tapi pengeluaran setiap kali saya melakukan proses deposit untuk permainan saya itu melebihi budget yang saya dapatkan selama 1 bulan. Di situ saya benar-benar gimana cari uang supaya saya dapat mencari kemenangan atau mencari keuntungan dari permainan yang saya alami, mengingat saya di situ juga udah berkorban banyak. Maksudnya ke lembah itu saya juga udah mengeluarkan uang banyak, sehingga pikiran yang ada dalam otak saya itu gimana saya bisa mengeruk kembali uang saya yang sudah masuk. Padahal yang saya alami itu bukannya uang yang saya dapat, malah kekalahan yang bertubi-tubi, yang membuat saya itu semakin terperosok, semakin terombang-ambing dengan keadaan saat itu, yang mungkin dengan kondisi saya yang tidak punya siapa-siapa saat itu, mungkin keluarga jauh, anak juga masih kecil belum tahu apa-apa, mungkin istri saya yang mendampingi saya, yang menjadi sponsorship saya, sehingga saya bisa langkah demi langkah bisa bangkit. Mungkin dari istri saya bisa menambahkan apa yang kemarin sempat dialami. Oh iya, baik. Mungkin kalau mengulas balik sama saja dengan membuka luka lama ya, sepertinya peribahasanya seperti itu. Jadi memang pada awalnya kami berdua merantau di luar kota. Jadi saya dan suami bekerja pada perusahaan, dan kebetulan pada saat itu juga kami sudah punya anak. Nah, yang satu itu sudah ada di rumah atau di kampung sama orang tua saya. Kemudian pada waktu itu yang diikut saya di perantauan itu ada 2. Nah, karena saya dan suami bekerja, jadi anak saya titipkan kepada pengasuh. Nah, kemudian untuk masalah suami saya itu memang saya tidak tahu, karena ya semuanya untuk kehidupan sehari-hari terlihat biasa-biasa saja gitu kan. Apapun yang kita lakukan juga terlihat normal-normal saja. Padahal di balik itu ternyata memang ada sesuatu yang benar-benar sangat mengerikan, kalau boleh saya bilang gitu kan. Mengerikan dalam arti apa? Jadi setiap hari saya rasakan pertama itu adalah kenapa ada masalah demi masalah yang timbul pada saat itu. Dalam artian begini, kondisi keluarga sekarang sudah tidak harmonis lagi. Ada yang ditutup-tutupi, jadi ada tingkah-tingkah yang mencurigakan, dan itu saya dalami, saya cari tahu kenapa gitu kan. Ternyata memang hasilnya adalah suami saya terjerat dengan perjudian online, atau mungkin yang sekarang sedang marak di sekitar kita ya. Nah, dari situ ternyata saya taunya itu pun sudah menghabiskan nominal yang cukup fantastis kalau dibilang. Jadi setiap hari saya harus menghadapi beberapa debt collector ataupun penagih hutang yang datang ke rumah. Dan setiap orang itu nominalnya juga nggak sedikit. 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu kan. Cuman pada saat itu kondisi suami memang sudah nggak ada gitu kan. Nggak tahu di mana gitu. Setiap kali ada yang mencari memang posisinya nggak pernah ada di rumah. Nah, dari situ pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi. Sampai pada saat saya benar-benar putus asa, saya sempat meninggalkan rumah. Ya, saya meninggalkan rumah itu, Mas. Anak saya tinggalkan dengan suami saya. Saya kabur dari rumah itu. Cuman nggak jauh saya pergi dari rumah. Mungkin kisaran sampai pintu gerbang perumahan lah. Saya berpikir lagi, kalau saya pergi, apakah masalah akan selesai? Anak-anak saya bagaimana gitu? Memang secara emosional pada saat itu mungkin ya. Akhirnya saya memutuskan kembali lagi gitu kan.
Kalau seperti ini tidak akan ada solusi, tidak akan ada jalan keluar gitu kan. Untuk itu saya kembali lagi. Sampai akhirnya barang-barang berharga yang dipunya itu memang satu persatu dijual. Bagaimana caranya untuk menutupi? Karena memang suami saya itu membuat hutang itu sistemnya gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Mungkin hutang baru itu dia berharap ketika dia nanti bermain lagi dia akan mendapatkan pengembalian atau mungkin kemenangan gitu, seperti itu. Jadi dia bisa membayar hutang lagi. Tapi ternyata apa? Tidak seperti itu. Setiap kali hutang akhirnya habis lagi. Yang ada hutang semakin tambah. Sampai dengan titik terakhir itu aset yang kita punya itu mobil itu digadekan dengan nilai 15 juta. Akhirnya dengan bantuan kakak saya berupaya bagaimana bisa mengejar mobil itu. Karena memang kalau kita bisa, harapannya saya itu kalau nanti saya bisa mendapatkan kembali, setelah itu saya jual kan nilainya lebih besar daripada apa yang digadekan, dengan harapan seperti itu. Jadi nantinya bisa menutupi hutang ataupun mungkin nanti buat modal apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ternyata ketika dikejar pun dari pegadaiannya juga sudah tidak ada kabar lagi gitu. Nah dari itu tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas selain dari mengundurkan diri dari perusahaan. Akhirnya setelah kami berembuk gimana solusinya untuk menyelesaikan semua ini, akhirnya kami berdua memutuskan untuk resign. Jadi dari resign nanti ini dengan harapan pesangon ataupun mungkin BPJS yang selama ini kita sudah diikutkan di perusahaan, nantinya bisa kita gunakan untuk menutupi hutang-hutang yang ada gitu. Dan pada saat resign pun saya juga nggak sekali resign langsung bisa selesai ataupun bisa disetujui. Saya harus sampai 3 kali pengajuan ke perusahaan sampai dengan saya benar-benar di ACC. Sampai perusahaan yang begitu loyalnya gitu kan terhadap saya, pokoknya dipikir lagi, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari gitu kan. Anak-anakmu masih kecil. Jangan sampai keputusan yang kamu buat mendesak ataupun mendadak ini nantinya akan membuat kamu menyesal gitu kan. Terus akhirnya saya juga nggak bisa menutupi gitu kan. Kenapa alasannya saya mengundurkan diri. Sampai perusahaan pun menyiapkan dana. Berapa hutang suami kamu gitu kan. Nanti saya bantu bayarkan gitu kan. Cuman asumsi saya begini. Ketika nanti perusahaan misalkan membantu pun, apakah itu akan menjamin bahwa suami saya itu akan berhenti gitu kan? Nah, saya sanksinya di situ. Kalaupun nanti perusahaan membantu, suami saya bisa berhenti, mungkin tidak ada masalah di kemudian hari gitu kan. Tapi dalam hal ini saya juga tidak tahu apakah suami saya itu sudah berhenti ataupun sudah insaf atau belum, sudah tobat atau belum. Nah, akhirnya ya mau nggak mau, pokoknya tetap saya bulat memutuskan bahwasanya saya harus mengundurkan diri dari perusahaan. Akhirnya dengan alasan seperti itu perusahaan menyetujui dan resign. Nah setelah resign kalau suami saya memang nggak resign, dia memang kabur dari perusahaan. Beberapa kali temannya ataupun atasannya datang ke rumah gitu kan menanyakan kenapa tidak masuk. Kalaupun ada masalah kenapa tidak disampaikan gitu kan. Jadi kayak kabur aja, tidak ada informasi, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Sampai akhirnya setelah semuanya administrasi dari perusahaan masalah pengunduran diri selesai, kita berdua memutuskan untuk pulang kampung. Gitu sih Mas. Awalnya kehidupan kami di sana pada saat pertama kali terjerat perjudian online itu dan pinjaman online. Ya gini ya, awal mula saya kenal judi online itu pertama dapat notifikasi dari, mungkin di era saya itu belum ada WA, dulu ada BlackBerry, ada notifikasi, dan itu mungkin kalau sekali mungkin saya tidak tergiur karena berkali-kali dan informasi yang ada di dalam itu menggiurkan Mas. Maksudnya profitnya kalau deposit sekian, profitnya sekian, itu sangat menggiurkan. Jadi lama-lama dengan notifikasi setiap hari yang saya baca, yang saya lihat, seolah-olah membuka pikiran saya untuk kenapa nggak dicoba, sampai akhirnya di titik pertama saya mencoba dan itu pun nominalnya belum seberapa.
Saya deposit saat itu tahun 2013-an itu kurang lebih pertama kali itu baru Rp100.000. Dan itu nggak sampai 1 jam uang yang saya deposit 100.000 itu bisa menjadi 10 bahkan 20 kali lipat seperti yang diceritakan waktu notifikasi itu. Jadi semakin kesini kan namanya jalan pemikiran orang yang sudah masuk ke tanah situ kan mikirnya, berarti kalau saya deposit 100.000 aja jadi 1 juta. Apalagi deposit 1 juta pasti ekspektasinya kan 10 kali lipat lebih tinggi. Dan mungkin di awal-awal itu benar Mas, saya rasakan. Maksudnya dari deposit saya yang 100.000 sampai di titik mungkin 2 bulan itu sampai saya bisa deposit itu sekali deposit itu 15 juta. Dan tidak main-main, maksudnya saat kemenangan yang saya dapat itu nggak sampai 1 jam itu, kalau cuma nyari uang 40 sampai 80 juta itu enteng. Kalau pas hokinya lagi bagus. Mungkin selama dalam tempo waktu 1 tahun, saya persentase kemenangan sama kekalahan itu masih kemenangan yang saya dapat Mas. 70% kemenangan, 30% kekalahan. Nah di era tahun berikutnya, itu udah mulai dibalik Mas, sama mungkin pengaturan situsnya atau aplikasinya dibalik. Jadi saya kemenangannya yang 20%, kekalahannya yang 80%. Sampai di titik saya pertama kali tobat Mas. Pertama kali tobat itu saya sudah punya jeratan hutang pinjol itu hampir 140-an, 150-an juta. Belum utang-utang yang lain itu kisaran saat itu mungkin 1,2 M. Dan alhamdulillah saat itu orang tua masih bisa mengusahakan. Season pertama hutang saya itu bisa ke cover lah. Cuma kan udah tobat ada mungkin berapa bulan ya, terus dapat lagi notifikasi seperti itu. Pemikiran baru muncul, wah kemarin udah ngabisin uang segitu, siapa tahu saya coba mungkin akan bisa mengembalikan. Dan ternyata malah sama yang saya alami. Pertama dikasih kemenangan, hampir saya 1 bulan itu ngumpulin uang 600 juta. Dapat duit kemenangan 600 juta. Di bulan kedua kekalahan yang saya dapat itu kurang lebih, ya ini nggak cuma cerita ya Mas, ini yang saya alami beneran. Total kekalahan saya pertama sampai kedua itu hampir 2,4 M. Mungkin yang kalau saya sekarang duit itu saya lakukan untuk usaha yang saya tekuni saat ini mungkin udah menjadi peternakan yang besar kali, mungkin skala nasional lah bisa dibilang, dengan duit 2,4 M, dengan kandang yang mungkin yang skalanya juga bagus, skalanya standar, dan mungkin isinya juga variannya macam-macam. Tapi karena emang jalannya atau langkah saya atau ujian saya yang saya alami dengan kesalahan yang saya buat, sehingga menjadikan saya terjerumus ke dunia tersebut, terus membuat saya berpikir kembali, apakah emang itu harus tetap saya lakukan dengan konsekuensi saya yang semakin ke depan semakin hancur berantakan. Satu sisi saya juga punya anak yang mungkin punya masa depan, apakah saya tetap akan mengorbankan masa depan anak saya hanya demi ego saya? Ya gini ya Mas, mungkin dari agama yang saya anut, kan Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaumnya tidak merubah sendiri. Jadi ya mungkin pertama karena doa istri dan orang tua, yang karena melihat tingkah kelakuan saya yang mungkin sudah terlalu brutal lah bisa dibilang, karena ya dari sisi semua yang saya lakukan itu pasti hubungannya sama duit, dan itu hubungannya kalau nggak ada duit sendiri ya saya mencari pinjaman, entah itu online, entah itu teman, ataupun kayak bank, ataupun koperasi, ataupun finance. Yang penting intinya gimana saya dapat uang. Nah titik balik saya kenapa saya bisa berubah tanpa saya sadari, di saat suatu malam saya melakukan sholat isya ya, walaupun sholat itu udah telat, hampir jam setengah 11 atau setengah 12 malam. Saya ambil wudhu, saya ngelihat anak saya tidur bareng istri saya dengan keadaan polosnya pas waktu tidur. Terus tanpa saya sadari air mata itu menetes lah. Apakah saya akan terus menerus menyengsarakan atau membuat susah anak dan istri saya? Di situ saya mulai berpikir, oh iya ya, kalau emang Allah tidak akan merubah kalau saya nggak merubah sendiri. Mungkin dari situ titik balik saya,
saya harus bisa bangkit, saya harus mulai dari nol. Gimana caranya? Mungkin dari sisi saya untuk mengejar masa depan kecil atau tipis, tapi dari sisi anak saya tiga-tiganya kan masih mempunyai masa depan yang cerah, yang indah, yang mungkin nantinya bisa mengangkat harkat atau martabat keluarga saya. Jadi di situ saya mulai berpikir gimana caranya dengan keterbatasan modal yang saya punya, langkah apa saja yang harus saya ambil, usaha apa yang harus saya tekuni, supaya dari modal yang minim itu saya tetap bisa berusaha, mungkin dengan tekun, dengan rajin, dengan ulet, insya Allah apa yang saya lakukan akan menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Baik, memang nggak mudah ya Mas ya di posisi saya. Mungkin dari beberapa orang juga yang menanggapi gitu kan. Mungkin kalau tidak saya, mungkin orang lain juga nggak akan kuat gitu kan. Jadi memang ya benar gitu kan. Allah itu tidak akan menguji umatnya di luar kemampuannya gitu kan. Kalau Allah menguji saya seperti ini, berarti saya sudah dipilih. Berarti saya kuat. Nah gitu kan. Nah jadi beberapa orang, wah kalau aku jadi kamu, aku udah minta cerai dari dulu gitu kan. Buat apa gitu kan. Punya suami yang kerjaannya cuman utang sana utang sini, kemudian judi online gitu kan. Nah mungkin karena kamu memang dipilih gitu kan, makanya kamu kuat sampai dengan sekarang. Dan itu pun juga nggak mudah Mas, dalam arti sekali dibilangin ataupun sekali diberitahu langsung bisa nggak. Jadi nggak semulus apa yang mungkin dikira gitu kan. Jadi banyak sekali tahapan ataupun yang dilakukan selama ini sampai dengan berada di titik ini gitu kan. Yang pertama pasti nggak lepas dari doa gitu kan, karena segala sesuatu ada yang penentunya gitu kan. Jadi kapan harus dikabulkan, tugas kita hanyalah satu, jadi berusaha dan berdoa. Di samping berdoa, jadi apa yang diupayakan pun juga nggak sedikit gitu kan. Dari segi bagaimana cara mengawasi, mengontrol, sampai dengan yang tadinya pegang HP itu memang tidak pegang HP gitu kan. Jadi jadi jangan sampai diberi akses gitu kan. Jangan diberi akses untuk memegang HP, karena HP itu yang memang salah satu gimana dia bisa akan tergiur lagi gitu kan. Nah, kemudian di samping itu juga keimanan. Nah, keimanan itu pokoknya saya tanamkan terus kepada suami saya gitu kan. Yang mencegah perbuatan tidak baik, perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar itu adalah sholat. Jadi kalau sholat itu diperbaiki, pasti akan diperbaiki juga hidupnya. Jadi acuan saya seperti itu. Yang menginspirasi pernikahan kenapa bisa awet, ya pertama anak Mas. Kita berdua tetap semarah-marahnya ada titik di mana kita ngobrolin tentang anak, masa depan anak. Jadi itu yang membuat pondasi pernikahan saya sama istri saya itu bisa awet, bisa langgeng sampai dengan sekarang, itu ya poinnya anak. Terus semarah-marahnya kita, salah satu di antara kita itu pasti membuang ego. Nggak nyampe 24 jam itu kita lanjut berantem nggak. Mungkin kalau saya tetap yang kaku, istri saya yang lunak. Pokoknya mendekati, ngobrolin kenapa gini-gini. Begitu pula sebaliknya, kalau istri saya yang menjadi api, saya yang akan menjadi air. Jadi semarah-marahnya kita dalam satu hari itu pasti ada solusi, dan itu bisa ke depan atau menjadikan pernikahan kita bisa langgeng sampai dengan sekarang. Salah satunya contoh, di saat mungkin satu hari itu bisa 4 sampai 5 debt collector yang datang untuk menagih utang. Mungkin di saat itu saya pas lagi kemana atau emang menghindari, karena saat itu emang yang buat bayar apa sih istri saya yang di rumah, terus ngadepi itu semua. Terus ya selesai itu, di balik musibah saya didatengin, istri saya jadi ngobrol, jadi sharing, oh harus seperti apa, apakah selamanya saya akan menghindar atau kabur dari kejaran tersebut. Pada satu sisi selama itu belum selesai, sampai kapanpun saya juga akan diteror mereka. Jadi dari masalah-masalah yang ada atau situasi yang ada saat itu, malah yang menjadikan pernikahan atau komunikasi saya sama istri saya kuat Mas. Jadi mungkin bisa dibilang berbeda sama pengalaman yang lain lah. Mungkin ada yang baru ada kesalahpahaman apa, terus menjadikan mereka
berpisah, ada kesalahan apa menjadikan berpisah. Justru kalau saya rasakan pengalaman saya pribadi, semakin ujiannya bertubi-tubi, mungkin ada di titik yang emang kita berdua marahan, tapi ada di situ muncul atau semangat kita harus kuat, harus bisa melewati tersebut. Mungkin itu kalau dari saya, mungkin dari istri saya ada yang mau ditambahkan. Iya, jadi kenapa saya bisa bertahan gitu kan dengan kondisi yang masalah yang terjadi itu, yang pertama memang karena anak gitu kan ya. Nanti pikiran saya begini, kalau karena hal ini, karena masalah ini saya harus berdampak pada pernikahan, nanti bagaimana nasib dengan anak saya gitu kan, dengan kondisi mereka yang masih kecil, ada 3 orang, nanti ketika kami berpisah itu nanti apa yang akan mereka dapatkan gitu kan, masa depannya mereka bagaimana. Jadi setiap kali sebenarnya dalam hati saya tetap terbesit ada pikiran bagaimana kalau diakhiri saja gitu kan. Tapi setiap kali berpikir ke arah situ, pasti di sisi lain ada anak yang akan istilahnya menyadarkan gitu kan, membuat saya itu jangan gitu kan. Ini masih ada 3 orang anak yang memang butuh kasih sayang, kemudian butuh dukungan dari orang tuanya. Kan nggak mungkin, banyak sekarang kondisi orang tua yang mohon maaf yang berpisah ataupun cerai, itu pasti dampaknya besar terhadap anak gitu kan. Jadi mungkin anaknya jadi nggak teratur, jadi anak yang istilahnya susah diatur, ataupun mungkin pergaulan bebas yang sekarang sedang marak. Nah, saya juga takutnya seperti itu. Jadi bagaimana berupaya masalah ini memang harus diselesaikan. Jadi bagaimanapun caranya dan mungkin usahanya apa nanti, tapi tak lepas juga dengan yang di atas gitu kan. Dalam arti pasti nanti akan ada jalan. Setiap masalah itu pasti akan ada jalan, dan itu harus diyakini. Ya, ini ya Mas, untuk di titik terendah itu kan, sebelum saya memulai peternak kambing ini, saya pernah jualan minuman Thailand, Thai tea itu berjalan bagus Mas. Di tahun 2020 saya mulai usaha itu sampai 2018 mulai usaha itu, terakhir di tahun 2020 karena era Covid sehingga mengakibatkan penjualan nggak stabil, sekolah-sekolah pada libur. Di titik terendah yang saya alami itu, satu hari saya punya uang Rp5.000 Mas, punya uang Rp5.000 karena anak saya yang kecil itu masih pakai pampers. 2.500 saya pakai beli pampers, 2.500 saya gunakan untuk kembalian kalau nanti ada yang beli. Es batu saya ngutang Mas, saya jualan dari jam 10 sampai jam 6 sore, maghrib lah, itu cuma laku 4 biji, dan itu satu cupnya dulu saat itu seingat saya 8.000, jadi laku 24.000, saya gunakan 10.000 untuk bayar es, 14.000 ya. Intinya saya beli lauk untuk anak saya. Nah, di saat itu mungkin itu berjalan nggak 1-2 hari sampai dengan usaha itu collab. Terus saya baru beralih ke peternakan kambing, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang bisa berjalan. Ya, intinya di saat posisi titik terendah itu, dulu orang-orang yang pas posisi saya ekonominya agak cukupan itu mendekat, semua menjauh Mas. Satu pun tidak ada yang mendekat. Baik itu dari teman, saudara, ataupun keluarga, seolah-olah membiarkan. Karena dari pembiaran mereka itu, kenapa? Ya ulah saya. Kemarin udah diselesaikan, kemarin udah dicukupi, udah ditutup, tapi saya yang kambuh lagi, ke situ lagi, dan itu mungkin nggak sekali selesai, karena di saat saya posisi sudah mulai hidup yang normal ya, maksudnya aman, nyaman, nggak punya tanggungan, tahu-tahu ada 1-2 orang yang mungkin kemarin belum sempat selesai urusan dengan saya, uang itu datang tahu-tahu nagih. Aku nagih utang dong 1 juta. Satu sisi di situ saya cuma punya uang 100, mungkin 200.000. Kalau saya cicilkan kurang. Yang ada di pikiran saya, gimana caranya duit ini bisa jadi 1 juta kembali lagi ke deposit. Ternyata dari deposit itu bukannya duitnya berkembang, malah habis lagi. Udah nggak nyicil utang, duitnya habis, nggak bisa apa-apa. Itu juga berjalan lumayan lah, masih lumayan. Sampai di titik saya benar-benar berhenti, stop, dan dekat sama Allah. Ya dari situ Allah mulai membuka jalan rezeki
untuk saya dan keluarga saya, mulai memberikan ketenangan, mulai memberikan yang terbaik lah buat saya, yang saya rasakan sampai di titik saat ini. Mungkin ada ditambahkan? Mungkin nggak jauh beda sama apa yang disampaikan sama suami ya. Memang pada waktu itu memang kita merasakan sekali titik terendah sekali dalam hidup saya. Dalam arti begini, kemarin beberapa tahun yang lalu ketika saya masih merantau gitu, ya ekonominya masih dibilang cukup lah gitu kan. Untuk apa namanya, keluarga saya mungkin juga bisa membantu orang tua gitu kan. Tapi di saat suami terjerat itu memang efeknya luar biasa sekali. Sampai benar tadi yang disampaikan. Sampai pada saat itu hanya punya uang 5.000 saja. Dari aset yang kita punya pun kita cuma naik ontel, naik sepeda ontel itu. Dari rumah sampai ke tempat usaha yang kebetulan pada waktu itu di daerah Klaten ya. Jadi setiap pagi itu naik sepeda. Nah, mungkin kalau orang melihat, nah, dulu naiknya apa, sekarang naiknya apa. Nah, itulah efek dari perbuatannya sendiri. Mungkin banyak orang lah, nggak hanya 1-2 itu yang istilahnya nyokorke gitu ya. Nyokorke itu kalau bahasa Indonesia apa itu maksudnya? Apa? Istilahnya ngolok-ngolok. Nah, ngolok-ngolok gitu kan. Itulah yang dituai dari apa yang dia lakukan gitu kan. Jadi setiap hari ke tempat usaha itu naik sepeda gitu kan, boncengan. Saya, suami, sama anak. Karena memang kebetulan anak saya itu masih mengasihi ya waktu itu ya saya ya. Dan jaraknya itu mungkin sekitar 8 kilo, mungkin dari rumah 8 kilo. Jadi setiap hari berangkat sama pulang naik sepeda ontel ke tempat usaha gitu kan. Ya karena itu memang salah satu hasil yang kita harapkan gitu kan pendapatannya, karena memang hidup ya harus terus berjalan. Kemudian biaya juga nggak bisa berhenti gitu kan. Apalagi kita juga punya anak kecil-kecil gitu kan. Dengan harapan usaha yang kita buka ini ya memang nantinya akan mendapatkan hasil. Tapi ya karena COVID sampai dengan apa yang kita harapkan dari penjualan memang nggak bisa menutupi dengan kebutuhan kita gitu kan. Sampai suatu ketika itu karena suami dikejar-kejar orang, kejarnya sampai di tempat usaha gitu kan. Kadang kan dia menghindar, dia ngumpet. Kadang kan waktu itu kan tempat usahanya ada yang lantai 2 gitu kan. Dia ngumpet di atas gitu kan. Jadi saya melayani pelanggan ataupun konsumen itu sambil gendong anak saya gitu Mbak. Jadi bikin minuman itu sampai saya gendong gitu kan. Kadang kan kalau anaknya nggak rewel gitu kan, sampai nangis rewel gitu kan, ya tetap mungkin yang konsumen mungkin ya agak kasihan gitu kan. Jadi nggak ada yang beberapa yang memang ngasih lebih gitu kan. Ya Allah, maksudnya gini, kok sampai segitunya hidup saya gitu kan. Sebenarnya salah saya di mana gitu kan, kekurangan saya di mana, sampai apa yang dilakukan suami itu kenapa dampaknya harus saya sama anak gitu kan. Sampai saya berpikir seperti itu Mbak. Terus dari situ kan semuanya ini harus tetap dilakukan, harus berjalan gitu kan. Jangan sampai kita menyerah gitu. Perjalanan itu kan kita sudah kita sudah melalui itu nggak sebentar gitu kan. Jadi kalau kita berhenti sampai di sini, terus yang kemarin-kemarin tuh buat apa gitu kan. Kita sudah mengupayakan, mungkin orang tua juga sudah membantu gitu kan. Jadi dari kita, tinggal kita nanti yang sisanya gitu kan. Kita jangan sampai berhenti gitu. Jadi harapannya saya seperti itu kemarin Mbak. Kalau sampai di titik nggak bisa makan, alhamdulillah nggak Mbak, karena kita punya support ya, kita punya orang tua gitu kan. Yang dulu biasanya kita ngasih istilahnya nih buat bantu masakan di rumah gitu kan. Kalau kemarin memang kita benar-benar numpang gitu kan. Jadi dengan kondisi keuangan seperti itu paling cukup buat anak aja gitu kan. Kalau misalkan anak jajan, nah itu kita cuma bisa mengupayakan itu. Kebetulan anak-anak memang belum sekolah ya waktu itu ya. Jadi kalau untuk segi makan itu alhamdulillah sekali ya. Maksudnya terima kasih sama orang tua gitu kan, karena udah membantu gitu kan. Mungkin kalau kita, mohon maaf, misalkan udah nggak punya orang tua, atau mungkin kita merantau jauh yang nggak bisa dijangkau ya, mungkin kita sampai di tahap nggak bisa makan gitu Mbak. Karena apalagi yang mau dijual gitu kan. Sedangkan kita udah nggak punya apa-apa gitu. Sepeda aja itu juga sepedanya orang tua.
Ya gitu. Iya Mas, untuk pertama kenapa saya beralih ke kambing yang dari sebelumnya mungkin bertolak belakang ya, dari usaha jualan minuman Thai tea ke kambing. Kenapa? Karena mengingat pada saat itu jujur Mas, 0 rupiah saya punya modal. Saya punya modal itu cuma modalnya Gusti Allah. Di saat dulu saya itu masih nyari pakan. Rencananya mau bikin bank pakan dulu. Cari odot ataupun pakcong saya tanam di lahan kebun sekitar rumah. Saya tanam, setelah apa yang saya tanam itu tumbuh, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini rumput saya udah tumbuh, tapi saya belum punya kambingnya. Mohon saya dikasih kambing ya Allah, rezeki untuk beli kambing agar apa yang saya rencanakan bisa segera terlaksana. Hitungan saya nggak sampai 20 Mas, 24 jam dari doa saya, tahu-tahu saya dipanggil sama orang tua. Kemarin kamu nanam apa Le? Nanam pakan buat miara kambing. Nah kambingnya udah punya belum? Belum, cuma pakan. Nah dari pakan itu ternyata orang tua entah mungkin yang dibuka hatinya atau apa-apa dari doa saya yang mungkin diijabah Gusti Allah lewat orang tua saya. Dari orang tua saya itu yang memberikan modal pertama dua ekor. Pertama 2 ekor itu berjalan nggak lama Mas, mungkin 1 mingguan. Mungkin orang tua melihat keseriusan saya, kesungguh-sungguhan saya, ditambah lagi dikasih saat itu 4 ekor. Terus selang 1 bulan lah, 1 bulan dari itu dengan semakin giatnya, semakin rajinnya, ditambah lagi jadi total terakhir itu kambing yang saya dapat dari orang tua saya itu 10 ekor. Dan dari kambing 10 ekor itu perjalanannya juga nggak semulus yang mungkin dilihat sekarang Mas. Karena saya ilmunya juga dari otodidak, kedua terus dari YouTube. Nah setelah berjalannya waktu, saya punya teman di lingkungan peternak kambing, baik yang itu dekat lingkungan saya ataupun agak jauh dari lingkungan saya sedikit banyak belajar ilmu yang saya dapat, saya coba terapkan di peternakan saya sendiri. Dan alhamdulillah, mungkin di era tahun 2001 sampai 2023 itu saya belum ngerasain keuntungan Mas dari kambing. Dari 10 ekor itu jantannya 1, betinanya 9. Saya coba kawin alami, saya coba kawinkan suntik, saya sampai kawin di tempat orang, jasa perkawinan kambing itu dalam tempo 2 tahun itu cuma berkembang atau nambah 6 ekor. Jadi dari 10 itu menjadi 16. Nah di titik balik saya bisa seperti sekarang ini itu ya dari peralihan. Saya kemarin kan kambing, kita beralih ke domba. Setelah beralih ke domba, dan alhamdulillah apa yang saya rencanakan, apa yang saya cita-citakan itu berhasil dari domba. Sekarang dari peternakan yang saya miliki itu 80% domba, 20%-nya kambing. Kenapa saya pilih domba tersebut? Karena proses perkembangbiakannya mudah, perawatannya mudah, hasil yang bisa saya dapatkan maksimal, terus secara penjualan untuk di lingkungan saya itu gampang, lebih terjangkau, sehingga pendapatan yang saya miliki setiap bulan atau periode dari 2023 sampai sekarang itu ya cukup fantastis, karena dari situ saya bisa menyelesaikan hutang saya bisa menyelesaikan masalah saya yang kemarin sempat ada dan belum selesai. Dari kambing itu saya juga bisa buat menyekolahkan anak, sekarang bisa beli aset, salah satunya ya kendaraan, alhamdulillah mobil, walaupun ya mobil-mobil belum istimewa juga saya dapatkan dari kambing. Jadi yang saya dapatkan ini intinya sih selama kita mau tekun, mau berusaha, mau dengan hati melaksanakan, insya Allah hasil yang kita dapati itu juga akan maksimal, akan bagus gitu. Mungkin itu aja. Ada ditambahkan? Kalau pertama kebersihan harus selalu dijaga ya Mas. Setiap hari itu kita sapu di atas kambing, di atas kandang kambing itu kita bersihkan, kita sapu. Terus di bawahnya juga kita pastikan tidak ada endapan air, baik itu air kencing ataupun air pada waktu musim hujan di area kohi tersebut, kotoran hewan tersebut yang mengakibatkan itu menjadikan bau. Tapi intinya ada satu,
ada satu formula atau probiotik yang saya beli, yang saya dapatkan, yang itu saya campurkan pada comboran yang dapat mengurangi dari bau kotoran tersebut, dan juga impact-nya di kambingnya tersebut juga sangat bagus. Mungkin nanti bisa saya kenalkan lah untuk probiotik atau obat yang saya gunakan untuk peternakan saya, sehingga menjadikan kotorannya tidak bau, nafsu makannya tinggi, perkembang biakannya stabil, dan omset yang saya dapatkan juga meningkat. Nanti mungkin di next pertemuan atau di next acara bisa saya sampaikan, bisa saya berikan contoh apa produknya dan gimana implementasinya, gitu mungkin. Ya, mungkin untuk pelajaran hidup ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu emang bukan takdir Allah, tapi langkah kita yang ambil yang salah. Jadi kita jangan menyalahkan takdir, karena Allah itu nggak mungkin memberikan takdir yang jelek kepada hambanya ataupun umatnya. Cuma langkah kita aja atau pergaulan kita yang salah, yang tidak terkontrol, sehingga mengakibatkan kita menjadi seperti itu. Nah, apa harapannya? Contohnya ya, kita harus berusaha, berikhtiar, bekerja keras untuk mencapai tersebut. Cuma kalau bisa kita tetap fokus apa yang menjadi rencana atau keinginan kita ke depan, supaya kita bisa melaksanakan itu dengan hati, Mas. Maksudnya yang sesuai dulu. Kalau saya kemarin kenapa ngambil kambing, ya karena emang dari hati saya pengen beternak kambing. Kenapa saya beternak kambing? Karena dengan modal terbatas, kalau saya beternak yang lain beli pakan kan udah nggak mungkin perputarannya tercapai. Karena kalau kambing kita rumput, jadi kita nyari, kita nggak ngeluarkan kos untuk pakan, jadi bisa berkembang seperti ini ya dari situ. Mungkin itu. Terus pas yang terakhir tadi, teman-teman semua yang menyaksikan channel ini atau podcast ini ya, saya jujur, saya mungkin dari alumni atau mantan pemain judo dan juga pinjol, yang mungkin untuk lingkungan dekat-dekat sini ya, nominal yang saya keluarkan juga udah fantastis. Jangan tergiur ataupun pengen coba ataupun apalah untuk dari sisi pinjol itu pun ataupun judi itu, karena semakin Anda pengen tahu atau mencoba itu, saya yakin kehancuran atau malapetaka untuk kalian dan keluarga kalian itu ada di depan mata. Dan itu untuk mengakhirinya tidak semudah apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan. Saya sendiri merasakan karena saya sendiri ada di dalam lubang tersebut, sehingga di sini saya menyampaikan yang untuk belum terjun ke dunia situ, jangan sampailah, usahakan kita hidup yang normal saja, karena kenyamanan hidup, ketentraman hidup itu dari kita nggak punya masalah di luar, baik itu hutang, baik itu apapun itu yang menjadikan hidup kita tenang. Dari situ kita bisa mulai, kalau emang pengen mencari tambahan dari sisi penghasilan, ya kita usaha yang bener lah. Jangan kita mencari segala sesuatu yang instan atau sesaat, yang akibatnya dengan yang sesaat itu nggak mungkin lah kita akan awet atau kita akan merasakan hal-hal yang nikmat. Jadi untuk saat ini, untuk teman-teman yang menyaksikan channel ini, jangan sampai tergiur sama apapun bentuknya, baik itu perjudian atau apapun yang sifatnya instan. Jadi teman-teman itu harus berusaha, yaitu keringat lah. Kalau dari keringat itu akan berkahnya akan teman-teman semua rasakan. Jadi memang kunci dari keutuhan rumah tangga itu memang komunikasi. Jadi itu komunikasi yang paling penting. Jadi kalau ada komunikasi di antara kedua belah pihak, jadi masalah apapun, kondisi apapun, insya Allah akan diberikan jalan, gitu kan. Dan tak lepas juga dari dukungan orang tua, dukungan saudara, dan terlebih lagi sama Allah ya, karena memang dialah yang maha membolak-balikan hati, dialah yang menguatkan. Nah dari situ kita jangan sampai lepas, jangan sampai putus untuk selalu dekat. Jadi kalau untuk kondisi masalah ini, memang untuk pemain cukup di suami saya saja, untuk korban cukup di saya saja. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara kalian sekalian, jangan sampai merasakan apa yang kami rasakan sebelumnya, gitu kan. Jadi tetap
berbuat baiklah, tetap berusaha, tetap bekerja dengan yang sewajarnya, ataupun mungkin yang ya apa ya istilahnya ya seperti tadi suami saya bilang, jangan mencari yang instan-instan, karena memang yang instan itu pasti tidak akan awet, tidak akan berkah ke depannya. Mungkin itu saja. Gini ya, untuk di titik balik tadi saya sampaikan, saya mulai usaha ini di tahun 2021. Mungkin sampai dengan tahun 2023 itu saya belum bisa menghasilkan apa-apa. Terus saya beralih model lah dari yang sebelumnya saya lakukan dari peternakan kambing ke domba. Yang itu mungkin di kandang saya 80% domba, 20% kambing. Dan kenapa saya lanjutkan itu dan sekarang menjadikan profit untuk usaha saya, ya karena lingkungan di sini itu untuk penjualan lebih bagusan domba daripada kambing. Pertama, harga terjangkau, kualitas daging juga lebih bagus. Mungkin menurut saya kualitas daging maksudnya pecah, misal kalau dipotong itu hasilnya juga lebih banyakkan banyakkan domba daripada kambing. Terus untuk masalah penjualan, kalau hitungan bulan itu rata-rata ya 5 sampai 8 ekor penjualan yang saya lakukan, itu baik yang saya jual secara online ataupun offline. Ya mungkin kalau online kayak lewat media sosial kayak dari story ataupun dari Facebook, mungkin saya iklankan kambing saya. Kalau yang offline ya mungkin dari lingkungan, ada yang mau akikoh, ada yang mau ada selamatan apa. Di sini saya juga enggak cuma jual kambing, tapi ada jasa masaknya. Jadi teman-teman atau saudara-saudara yang di lingkungan sekitar saya pengen mengadakan akikoh tapi langsung menjadi masakan, di saya juga bisa. Untuk masalah harga, saya juga akan menyesuaikan dari budget-budget calon pembeli. Misal saya punya uang sekian ratus, bisa nggak sekalian masak? Dan nanti saya juga bisa mengestimasi kalau uang saya ibarat sekian 2 juta, sekalian masak mas, ini bisa jadi berapa porsi gitu, saya juga bisa mengestimasi. Jadi teman-teman atau saudara-saudara saya yang pesan di saya, insya Allah udah punya gambaran dulu untuk prosesnya seperti apa.